Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini, judulnya adalah Win Your Spiritual Battle, atau menangkan peperangan rohanimu. Nah, hari ini saya akan bicara tentang realita peperangan rohani. Apakah Anda sadar bahwa di dalam hidup saudara, di dalam kehidupan di sekeliling kita, dan khususnya di dalam dunia di mana kita ada saat ini, sungguh-sungguh terjadi yang namanya peperangan. Mungkin yang kita baca adalah peperangan-peperangan yang ada di Ukraina, yang ada di Timur Tengah, atau di belahan dunia yang lain. Yaitu peperangan-peperangan secara jasmani. Tapi saya mau yakinkan saudara bahwa seringkali di balik peperangan jasmani, di balik peperangan di dalam keluarga, di balik kekisruan yang terjadi dan Anda alami di dalam keluarga saudara, di dalam kelompok sel, dalam pekerjaan, dalam keuangan, sudah seringkali itu ada yang namanya peperangan rohani. Ya, dari mana kita tahu? Karena firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Ayo kita lihat terlebih dahulu di Lukas pasalnya yang ke-13 ayat 10 sampai 13. Ditulis begini. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun, apa yang terjadi? Dirasuk roh. Nah, mari kita lihat. Jadi dia masalah sesungguhnya akarnya adalah dirasuk roh. Tapi mari lihat, akibatnya apa dirasuk roh itu? Jadi Anda harus ngerti, dirasuk roh itu tidak selalu akibatnya kita manifestasi gimana. Nah, mari kita lihat. Dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ayat 12. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Jadi di dalam kisah ini saudara tahu bahwa penyakit yang diderita oleh perempuan itu bukan karena masalah jasmani, tapi karena dirasuk roh. Itu sebabnya ketika Yesus berdoa dan melayani perempuan itu, ya, seketika roh jahatnya pergi dan perempuan itu sembuh. Tadinya bungkuk, tadinya dipijat kayak gimana pun gak bisa. Diurut, dikasih balsam, dibawa ke tabib, dibawa kemana-mana. Nothing happen. Gak ada kesembuhan terjadi. Dokter gak tahu bagaimana menangani masalah itu. Tetapi ketika Yesus mulai berdoa, kuasa Allah mulai bekerja, setannya dihardik dan pergi, kesembuhan terjadi. Hari ini kesembuhan terjadi dalam tubuh saudara. Kemenangan terjadi dalam keluarga saudara. Kemenangan terjadi di dalam pekerjaan saudara. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi sadarilah bahwa ada yang namanya realita peperangan rohani. Ada penyakit yang disebabkan oleh peperangan rohani. Karena ada roh jahat. Ada kekisruan keluarga. Ada pertengkaran antara suami istri yang bisa disebabkan oleh peperangan rohani. Ada stagnasi di dalam karir, di dalam pekerjaan, di dalam proyek, di dalam keuangan yang bisa disebabkan oleh peperangan rohani. Nah, saya tidak ngomong bahwa semua masalah kita karena peperangan rohani. Saya tidak ngomong bahwa semua sakit penyakit disebabkan karena peperangan rohani. Penyakit pun Anda tanya sama dokter, penyakit yang sama tapi penyebabnya bisa beda-beda. Jadi bisa saja penyebab A menyebabkan sakit itu, penyebab B menyebabkan sakit itu, penyebab C. Nah, salah satu penyebabnya masalah-masalah itu adalah peperangan rohani.
Jadi kita harus sadar dalam hidup kita, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi masalah, radar kita harus naik. Apakah ini disebabkan karena ada peperangan rohani, karena ada serangan-serangan dari roh jahat seperti yang dialami oleh perempuan itu. Sebagian orang mungkin merasa, apa iya? Karena yang namanya peperangan roh itu tidak kelihatan dengan mata jasmani. Benar yang Anda katakan, tapi sadarilah satu hal, bahwa tidak semua yang tidak kelihatan itu nggak ada. Benar apa tidak? Ya, virus, Anda pernah ngelihat virus? Nggak ngelihat, tapi virusnya ada. Anda pernah ngelihat listrik? Nggak ngelihat kan listrik, tetapi dampaknya kerasa nih secara jasmani. Sekarang listrik ini bisa menghidupkan AC, bisa menghidupkan lampu, bisa memakai speaker dan lain sebagainya. Sehingga ibadah kita terbantu. Walaupun gak kelihatan bukan berarti tidak ada. Itulah realita yang namanya peperangan rohani. Nah, kali ini saya ingin ajak saudara untuk membaca pengalaman Daniel ketika peperangan rohani itu terjadi. Kita baca ya, Daniel 10 ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Ditulis begini. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Jadi Daniel berdoa dan berseru sama Tuhan. Seketika dia berdoa dalam roh, Tuhan sudah memerintahkan malaikatnya datang untuk membawa jawaban doa buat Daniel. Jadi dalam roh itu sudah terjadi. Tapi mari kita lihat ayat yang ke-13. Sesuatu nih. Ya, ditulis begini. Pemimpin kerajaan orang Persia, ini dalam roh saudaraku ya, berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Menentang malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk membawa jawaban doa itu. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Jadi ternyata malaikat yang dikirim oleh Tuhan untuk membawa jawaban doa itu terhenti di tengah jalan karena terjadi yang namanya peperangan rohani. Ada roh-roh jahat, ada penguasa-penghulu di udara yang merintangi malaikat itu nyampe ke Daniel untuk membawa jawaban doa. Jadi buat Daniel dia berdoa, tapi kok jawaban doa belum ada ya. Dia berjuang tetapi kok stuck ya. Tetapi kok gak ada breakthrough ya. Tetapi kok ke situ aja ya. Gak ada terobosan khusus ya. Dia gak ngelihat apa-apa dengan mata jasmaninya. Tapi ternyata di balik itu dalam alam roh peperangan yang besar sedang terjadi. Anda harus ngerti. Kadang-kadang dalam hidup kita juga sama. Anda sudah berdoa. Anda sudah berjuang. Anda sudah melakukan semua yang Anda bisa lakukan, akan tetapi seolah-olah membentur tembok. Seolah-olah nggak peduli seberapapun banyak yang Anda sudah berdoa, seberapapun maksimalnya usaha saudara, tetapi tidak ada terobosan, tidak ada kemenangan. Bukan karena Anda malas, bukan karena Anda nggak berdoa, bukan karena engkau kurang berjuang. Berjuang sudah. Berpikir dengan hikmat sudah, melakukan semua yang benar, taktiknya juga benar, sudah semuanya. Akan tetapi tetap stuck di situ. Tanpa kita sadari ternyata ada yang namanya peperangan rohani. Yang luar biasa adalah Daniel tidak menyerah. Dia tetap berdoa, walaupun stuck dia tetap berjuang, dia tetap berdoa, dia tetap percaya. Dan di situ sampai di satu titik Tuhan kirimkan bala bantuan. Tuhan kirimkan malaikat yang lain. Penghulu malaikat. Namanya Mikael. Untuk berhadapan. Mengambil alih peperangan rohani itu. Sehingga malaikat utusan Tuhan. Yang tadinya tertahan. Sekarang bisa melanjutkan perjalanannya. Dan kemudian Daniel terima jawaban doanya.
Doa saya hari ini sesuatu dalam roh terjadi. Sehingga Anda terima jawaban doa, terima mujizat, terima keajaiban, terima kelegaan dan kelepasan yang besar dalam hidup saudara. Tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Efesus 6 ayatnya yang ke-12. Alkitab yang ngomong begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu melawan siapa? Roh-roh jahat di udara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita harus sadar yang kita hadapin bukan darah dagingnya. Musuhnya kita bukannya pasangan kita. Bukannya suami saudara, bukannya istri saudara. Tapi seringkali ini ada iblis yang ngadu domba. Ada iblis yang gosok sana, gosok sini. Ngacau supaya terjadi yang namanya kesalahpahaman. Supaya pernikahan kita jadi morat-marit. Supaya kekacauan terjadi di dalam keluarga kita. Ada saja yang dia lakukan untuk berusaha mengacaukan. Jadi hari ini mari kita sadari bahwa keluarga kita bukan musuh kita. Bahwa orang tua kita bukan musuh kita. Teman kita bukan musuh kita. Tetapi roh-roh jahat di udara. Saya berdoa saat ini juga di dalam nama Yesus. Semua roh-roh jahat di udara yang sedang melancarkan serangannya kepada saudara. Saat ini juga dalam nama Yesus dihancurkan. Dipatahkan serangan-serangannya. Digagalkan. Bahkan saat ini aku deklarasikan untuk hidupmu. Kemenangan terjadi. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau lagi seperti itu, ayo gabungkan iman, doa bersama-sama. Karena itu peperangan dalam hidup saudara. Kalau kita menggabungkan iman bersama-sama, kuasanya besar, urapannya besar, akan ada terobosan terjadi. Amin. Malaikat yang sama yang tadinya dihalangi oleh roh-roh jahat itu, tapi dapat bala bantuan malaikat yang lain. Berarti ada kesatuan, ada kerjasama, kekuatannya lebih besar. Tadinya dia nggak bisa melanjutkan perjalanannya. Tapi sekarang dia bisa lanjut. Banyak orang nggak bisa going to the next level. Masuk ke level berikutnya dalam hidupnya. Karena cuma berjuang sendiri. Tahukah saudara, di dalam kesatuan ada kuasa yang lebih besar. Di dalam kebersamaan ada kuasa yang lebih besar. Dan sementara firman Tuhan disampaikan ini kesempatan Anda nggak berjuang sendiri. Ini kesempatan Anda nggak berperang sendiri. Di dalam peperangan rohani, ini momennya kita satukan hati, kita satukan iman, bersama-sama berjuang. Kita lepaskan kuasa Tuhan dan kemenangan besar terjadi. Haleluya. Jadi realita peperangan rohani itu nyata. Dan kita harus belajar untuk menyadari itu. Saya mau sampaikan sama saudara, momen peperangan rohani itu kalau bahasanya saya momen tarik-tarikan. Oke, momen di mana yang namanya petinju naik ring, maka di dalam pertandingan tinju dari pihak kita meninju, tapi dari pihak lawan juga akan melancarkan tinju juga. Jadi kalau petinju naik ring tinju, kita harus siap. Di satu sisi kita menyerang, di sisi yang lain akan ada serangan dan itu wajar. Kalau Anda diserang, kalau ada panah-panah berapi si jahat, kalau ada masalah-masalah yang diluncurkan untuk mengacaukan hidup saudara, itu memang pekerjaan iblis. Dalam peperangan rohani. Suatu kali Tuhan Yesus punya misi untuk menyelamatkan orang gila di Gerasa. Anda masih ingat gak kisah yang sangat terkenal itu? Nah karena itu dia naik perahu bersama dengan murid-muridnya untuk sampai ke seberang. Dan di situ misinya Tuhan menyelamatkan jiwa, membebaskan orang gila dari Gerasa supaya mengalami kelepasan yang luar biasa. Tapi tahukah saudara, Alkitab mencatat di tengah perjalanan. Danau itu tadinya stabil, semuanya baik-baik saja. Tapi tiba-tiba ditulis begini, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus
ditimbus tuh, dipukul oleh gelombang ombak itu. Tadinya baik-baik saja. Harusnya perjalanan juga lancar, nggak ada masalah apa-apa. Tapi tiba-tiba ngamuk nih taufan. Tiba-tiba ada pukulan. Tiba-tiba ada gelombang. Tiba-tiba akan terjadi yang namanya serangan yang bisa membinasakan mereka. Apakah saat ini ada di antara saudara yang sedang merasakan yang namanya pukulan itu? Anda sedang merasakan ada yang namanya serangan itu. Mungkin engkau belum menyadari secara 100% kalau itu adalah peperangan rohani. Sebagian orang cuma berpikir itu kebetulan. Sebagian orang belum mengembangkan kepekaan sehingga nggak ngerti. Bahkan diserang pun nggak ngerti. Dipikir ini masalah biasa. Hari ini sadarlah bahwa selalu saja ada hal-hal yang seperti ini. Yesus pun juga ngalamin. Dia punya misi untuk memberitakan Injil. Dia punya misi untuk menyelamatkan jiwa. Tetapi serangan terjadi. Tapi luar biasa. Di dalam peperangan walaupun diserang bukan berarti kalah. Kalau kita diserang berdiri teguh di dalam iman. Kita bangkit dan gunakan kuasa Allah. Seperti Yesus bangkit dan menghardik taufan itu. Sehingga teduh. Sehingga mereka selamat sampai di perjalanan. Dan orang gila di Gerasa itu pun diselamatkan. Doa saya Anda diselamatkan. Doa saya keluarga saudara diselamatkan. Doa saya pasangan saudara, orang tua saudara, anak saudara juga diselamatkan. Memang di dalam usaha kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Mungkin Anda sedang berjuang untuk membawa keluargamu datang kepada Yesus. Berjuang untuk membawa teman-teman saudara supaya bisa dipertobatkan dan diselamatkan. Kadang-kadang usaha seperti itu dari pihak kita niatnya baik, menyelamatkan jiwa. Tapi dari pihak kuasa kegelapan, mereka akan melakukan segala cara untuk berusaha menghentikan. Di satu sisi Anda punya maksud baik, yaitu Anda dapat rema dari Tuhan. Anda dapat visi di dalam hidup saudara, dalam pekerjaan, dalam keuangan. Anda punya visi yang besar dan luar biasa. Anda berjuang untuk mencapai visi. Buat Anda itu seperti kayak take over, merebut tanah perjanjian. Tapi jangan lupa, waktu bangsa Israel mau merebut tanah perjanjian gak lancar. Selalu ada perang. Siapa yang mau setiap janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara? Boleh lambaikan tangan saudara. Siapa yang mau setiap tanah perjanjian dari Tuhan Anda bisa dapatkan dalam hidup saudara? Tapi tahu gak suatu bangsa Israel untuk dapat Yeriko itu harus perang loh. Anda baca, apakah Yeriko langsung nyampe sendiri, dapat sendiri? Begitu mereka masuk langsung dapat sendiri? Yeriko untuk mereka dapatkan harus perang. Wilayah berikutnya mana itu? Ai. Ai untuk mereka dapatkan perang enggak? Perang. Daerah mana di tanah perjanjian yang mereka enggak perang? Setiap wilayah terjadi peperangan. Banyak orang mau naik level, tapi enggak banyak orang siap perang roh. Saya mau yakinkan sama saudara, kalau Anda mau dibawa Tuhan from glory to glory. Anda mau di dalam Yesus jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Banyak orang Kristen ngomongnya amin, tapi nggak sadar untuk jadi pemenang ada musuh yang harus kita kalahkan. Untuk dibawa dari kemuliaan ke kemuliaan yang lebih besar, akan ada tantangan yang lebih besar yang harus kita hadapi. Yesus pun menghadapi tantangan. Siapa kita? Nggak ada yang namanya tantangan. Saya bacakan Yosua 6 ayat yang pertama. Kali ini saya baca di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini. Tulis begini. Di kota Yeriko, lihat nih. Yosua mau masuk nih. Dia mau ngambil janji Tuhan nih. Dia mengaminkan amin. Janji Tuhan tergenapi amin. Kesembuhan terjadi amin. Pemulihan keluarga terjadi amin. Aku dan seisi keluargaku semuanya diselamatkan amin. Begitu dia mau ngeklaim janji Tuhan itu. Dia mau masuk ke Yeriko. Ditulis di kota Yeriko. Pintu-pintu gerbang sudah dijaga ketat dan ditutup rapat-rapat. Supaya orang Israel tidak dapat masuk. Tidak seorang pun diperbolehkan masuk atau keluar kota itu. Mungkin
Anda alami saat ini, Anda nggak bisa masuk-masuk. Anda stagnan terus, Anda berusaha ngegolin tender itu, project itu, gagal terus. Kalau Anda belum bisa masuk seperti bangsa Israel, bukan berarti Yeriko nggak Tuhan kasih sama saudara. Itu adalah bagian dari perjuangan. Itu adalah bagian dari peperangan rohani. Itu adalah bagian di mana kita harus berdiri teguh dalam iman dan terus berjuang, ngerti bagaimana untuk berperang di dalam secara rohani sehingga kita bisa merebut kemenangan dan setiap janji Tuhan tergenapi. Mulai hari ini saya berdoa setiap janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara. Mulai hari ini saya berdoa Anda tidak mengambil kesimpulan bahwa kalau Anda sedang stagnasi, kalau pintumu sedang tertutup. Banyak orang Kristen salahnya kalau pintunya tertutup ngomongnya adalah oh mungkin bukan dari Tuhan. Anda bayangin kalau waktu itu Yosua dan bangsa Israel mau ngambil Yeriko terus ditutup pintu stuck semuanya. Dan mereka ngomong ups mungkin saya salah dengar dari Tuhan. Mungkin ini bukan dari Tuhan, maka mereka melewatkan berkat mereka. Banyak orang Kristen gak bisa punya kemenangan. Banyak orang Kristen gak punya kesaksian. Kenapa? Karena salah berpikir. Tahukah saudara saat iblis sedang menutup pintumu rapat-rapat di dalam pekerjaanmu, di dalam karirmu, di dalam perjuanganmu, di dalam pelayanan. Mungkin di balik pintu yang tertutup rapat itu ada berkat yang terbesar. Ada tanah perjanjian yang luar biasa yang Tuhan mau berikan kepada saudara. Jadi hari ini, seri khotbah bulan ini, remanya apa? Take over. Ayo bangkit dan rebut janji Tuhan. Jangan pasif, rebut kesembuhan saudara. Bukan hanya menunggu kesembuhan saudara. Rebut kemenangan saudara. Amin. Rebut keselamatan buat seisi keluarga saudara. Setiap janji Tuhan kita harus perjuangkan. Walaupun ada yang namanya tantangan, walaupun ada yang namanya rintangan, walaupun ada yang namanya peperangan. Kalau Anda mau win big, menang besar dalam bisnis, selalu ada perangnya. Anda mau rebut teritori, selalu akan ada berhadapan dengan yang namanya penguasa di teritori itu. Tapi dengarkan baik-baik, jangan takut dan jangan gentar. Kita tidak berperang sendiri. Dengarkan baik-baik, saudara punya Tuhan yang besar. Namanya Immanuel. Dia Allah yang beserta dengan kita. Dia akan memimpin kita. Bahkan dia akan maju bersama dengan kita. Dia akan berperang bagi kita. Dan dia akan memberikan kemenangan gilang gemilang kepada saudara dan saya. Anda percaya? Kalau Anda percaya janji Tuhan itu jadi dan janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan saudara. Amin. Nah sekarang pertanyaannya, siapa di sini mau tahu how to win? Bagaimana menang perang? Banyak orang Kristen hanya believe, hanya percaya bahwa kita bisa menang. Tapi nggak tahu cara untuk menang. Cara untuk menekuk musuh, cara untuk membalikkan keadaan, dan cara untuk merebut kemenangan dengan paksa. Kemenangan terus direbut dengan paksa. Yeriko tidak menyerah sendiri, itu direbut paksa saudaraku. Gak mau buka pintu, temboknya diambrolin semua. Itu caranya Tuhan berperang. Benar apa tidak? Emangnya cuma diketuk-ketuk terus? Ketuklah, pintu dibukakan. Amin, ada pintu yang diketuk, pintunya dibuka. Tapi kalau nggak dibuka, diambrolin semuanya. Itu caranya Tuhan berperang. Anda baca itu. Di AI, caranya Tuhan berperang pakai strategi, pakai siasat. Jadi kita harus tahu how to win. Siap semuanya? Belajar bagaimana untuk bisa menang di dalam peperangan. Kunci untuk memenangkan peperangan. Kita baca dulu Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Semuanya katakan aku harus kuat. Ayo dengan iman dan mantap dari hati sudah katakan aku harus kuat. Bahkan yang kedua apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kalau perang itu, iblis itu punya panah berapi, punya tipu muslihat, punya serangan-serangan. Dan untuk Anda bisa bertahan harus kenakan selengkap perlengkapan senjata Allah.
Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Semuanya katakan perlawanan. Semuanya lebih kuat katakan perlawanan. Pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kalau ada hari yang jahat, ada pertempuran yang besar terjadi, yang tetap berdiri itu artinya yang menang. Dan itu akan jadi kesaksian saudara. Anda akan tetap berdiri sebagai pemenang. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Sekarang kita belajar ya. How to win. Nomor 1, tadi kita sudah baca di ayat itu. Pastikan hidupmu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Karena kalau saudara perang, Anda lemah, Anda nggak bisa menang perang. Dalam peperangan, salah satu yang paling menentukan kemenangan adalah kita kuat atau lemah. Mungkin Anda ngomong tapi saya lemah. Secara keuangan saya lemah, secara koneksi saya lemah, secara pengalaman dan lain sebagainya. Tapi yang pertama saya mau sampaikan sama saudara. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat di dalam roh kita. Kita harus kuat di dalam iman kita. Kita harus kuat nempel sama Tuhan. Itu nomor 1 dulu. Ibaratnya saudaraku, iman itu seperti kayak di dalam bela diri, itu kayak kuda-kuda. Oke, Anda kalau belajar bela diri, sebelum Anda diajarin menyerang, meninju, atau memukul, maka saudara akan diajarin untuk apa? Kuda-kuda, diajarin untuk bertahan dulu. Karena orang bisa meninju, memukul, kalau kuda-kudanya lemah, sekali musuhnya sekali gebrak, dia rebah. Tapi kalau pertahanannya kuat, mau musuhnya menggebrak seperti apapun, kita kokoh. Makanya Alkitab ngomong, 1000 rebah di kiri, selaksa rebah di kanan. Tapi kita kokoh. Hari ini, dalam imanmu engkau kokoh. Dalam hatimu engkau kokoh. Dalam hubungan pribadimu dengan Tuhan engkau kokoh. Tidak tergoyahkan apapun serangan yang terjadi, yang dilancarkan oleh musuh kepada saudara. Anda kokoh, Anda kuat. Tidak bisa diteroboskan. Dan Anda kuat di dalam kuasa Tuhan. Amin. Dalam hidup saya, kalau saya lagi menghadapi peperangan, serangan yang besar, goncangan yang besar, karena seringkali dalam hidup kita ada momen-momen tertentu akan ada goncangan besar, serangan besar, masalah besar yang kita hadapi. Nah, saat saya ngadepin gitu, saya tahu yang harus saya pastikan pertama adalah saya kuat dulu di dalam. Saya kuat dulu di dalam roh. Saya kuat dulu di dalam iman. Karena kalau di dalamnya sudah roboh, walaupun di luarnya masih ketawa, tapi no strength. Gak ada yang namanya kekuatan untuk kita bisa berhadapan musuh. Kayak Daud kecil ngadepin Goliat besar, tapi di dalamnya harus kuat dulu. Anda paham gak yang saya maksudkan? Nah, untuk di dalamnya kuat saat kita digoncang, misalnya ada kabar-kabar, kisruh, kerusuhan, COVID-19, pandemi, nanti goncangan apa lagi? Dunia ini belum berhenti. Saudara, saya yakinkan Anda, dunia ini sudah diprogram, ya dari waktu ke waktu akan ada goncangan lagi, akan ada serangan lagi, akan ada masalah, gejolak yang lebih besar lagi, apa-apa lagi. Orang kalau belum belajar menguatkan imannya di dalam Tuhan, selalu begitu dengar berita apalagi goyang, takut, panik, rontok, yang kayak gini nggak pernah bisa menang. Nanti pemikirannya cuma main aman, sembunyi. Pemikirannya cuma keputusannya akan dipengaruhi jadi mengkerut kecil karena ketakutan. Diam-diam merayap dan menguasai hatinya. Yang kayak gini gak bisa menang perang. Ketika saya dikuasai hati saya takut, saudaraku, kadang-kadang ngalami juga. Karena manusia, Yesus pun waktu mau disalib, dia juga bergumul dengan yang namanya ketakutan. Semua orang ngalami itu. Waktu dia bergumul, sampai Alkitab mencatat,
itu dia mengeluarkan tetes darah keringatnya. Karena itu pergumulan gejolak batin. Orang belum bisa perang eksternal kalau belum menang perang internal. Saat saya lagi perang internal melawan ketakutan, melawan gejolak hati saya sendiri. Saya belum mau banyak bicara di luar. Saya masuk ke kamar doa. Saya datang sama Tuhan di dalam doa. Dan saya mulai pilih mendengarkan dan mengisi diri saya dengan firman Tuhan yang membangkitkan iman. Firman Tuhan yang menguatkan hati saya. Firman Tuhan yang mengobarkan keberanian. Dan saya nggak cuma dengerin satu khotbah hari Minggu terus sudah. No, hari demi hari. Tiap hari saya bisa berjam-jam. Karena itu perang batin, perang internal itu lebih penting dulu. Oke, ketika saya mulai mengisi diri saya berjam-jam di dalam firman Tuhan. Dalam doa dan firman. Saya bisa merasakan. Saya dengar kesaksian-kesaksian. Saya dengar firman. Saya dengar cerita-cerita yang membesarkan hati. Itu kerasa beneran. Hati yang tadinya dicekam ketakutan. Ketakutannya mulai terkikis. Ketakutannya mulai terpotong. Ketakutannya mulai terpangkas. Sampai di satu titik. Tiba-tiba ada ledakan iman. Tiba-tiba ada keberanian yang baru. Tiba-tiba ada kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba ada pengurapan yang segar. Yang saya terima. Itu momen saya menang di dalam. Itu momen saya menang dalam iman. Itu momen saya menang dalam peperangan roh. Dan saya siap untuk maju berperang. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara, kalau Anda sedang menghadapi peperangan eksternal, pastikan Anda menang dalam hatinya dulu. Anda menang secara internalnya dulu. Oke, jangan berperang maju menghadapi masalah dengan hati yang masih gejolak. Orang kalau mau menghadapi masalah eksternal, tapi di dalam hatinya masih resah, takut, khawatir, belum menang di sini. Anda baru maju sedikit aja, nanti tiba-tiba intimidasi lagi, tiba-tiba dengar berita apa lagi, langsung panik itu sembunyi itu. Karena belum menang perang internal. Jadi hari ini saya ajak saudara, firman Tuhan ngomong kepada kita semua, hendaklah kamu kuat. Di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendak yang lemah berkata aku kuat. Hendaklah yang tidak berdaya berkata aku pahlawan. Siapa pahlawan-pahlawan Tuhan di tempat ini? Siapa yang penuh dengan kuasa Roh Kudus? Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, tapi firman Tuhan mengajarkan kita how to win adalah kita harus diperlengkapi dengan segenap perlengkapan senjata Allah. Supaya bisa apa tadi? Bertahan menghadapi tipu muslihat iblis. Jadi kita bicara tentang perlengkapan senjata Allah. Topeng keselamatan, ada perisai iman, baju zirah, sampai kasut. Dari atas sampai bawah Tuhan ngomong kenakan yang lengkap. Karena Anda nggak tahu di dalam peperangan, iblis itu mengarahkan panah berapinya ke atas, ke tengah, ke bawah, ke sisi yang kiri, ke sisi yang kanan. Anda nggak ngerti. Yang pasti iblis akan cari celah. Anda harus tahu semua petinju yang pinter, kalau mau naik ring, pasti mempelajari titik lemah musuhnya. Oke, ini kelemahannya di mana nih? Dan di kelemahannya itu yang dihajar terus. Karena itu Tuhan harus... Firman Tuhan mengingatkan kita hari, kenakan selengkap senjata Allah, perlengkapi diri saudara sehingga Anda bisa bertahan menghadapi serangan iblis, tipu daya iblis. Saya mau ngomong begini sama saudara, kenapa kok itu penting? Karena itu adalah defense di dalam peperangan. Kita tidak hanya mempedulikan serangan, untuk kita menang. Defense-nya, pertahanannya harus kokoh di dalam perjuangan. Anda harus tahu, kalau Anda mau merebut Yeriko, Anda mau merebut Ai, Anda mau merebut setiap janji Tuhan. Anda harus mempetakan, oke, dalam perjalanan ini, peperangan ini, pertandingan ini, titik-titik mana saja yang musuh bisa pakai untuk nyerang balik saya. Dan Anda perkokoh itu berlapis-lapis. Oke, misalnya saudara mau merebut kesehatan, kesembuhan dan kesehatan ilahi. Tapi kalau Anda buka celah terus, makannya nggak dijaga,
Makanya terus yang berlemak, terus yang manis-manis. Jangan heran, dengan sangat mudah itu adalah celah yang dipakai oleh iblis untuk melancarkan serangan sakit penyakit, menghancurkan kesehatan saudara. Anda harus petakan. Ini adalah war. Ada orang mungkin kelemahannya bukan di makanan. Ada orang kelemahannya adalah di menjaga emosional hatinya. Ya, karena hatinya sebentar-bentar guncang. Stres, frustrasi. Orang yang stres, orang yang terus ada di dalam emotional feeling yang negatif, pada akhirnya emosi yang negatif itu jadi celah yang akan dipakai iblis untuk melancarkan serangan di dalam kesehatan saudara. Tutup celah itu. Bisa jadi celahnya dosa, tutup celah itu. Bisa jadi celahnya di bidang apapun. Firman Tuhan ngomong, kenakanlah selengkap senjata. Anda petakan, kalau perang, kalau mau bertanding, petakan nih. Musuhnya mau menghabisi kita dari mana. Dan di semua celah-celah itu, tutup celah. Kalau saya mau menjalankan satu proyek, kita cover dulu. Urusannya di celah-celah mana ini? Ada orang yang gak suka bisa membatalkan proyek kita. Bisa mengganjal kita. Kita cover semuanya. Sehingga orang tidak menemukan celah yang benar untuk bisa menyerang kita. Oke, di dalam kehidupan rohani juga sama. Saya mau ngomong sama saudara. Kenakan selengkap perlengkapan senjata Allah. Karena itu di gereja kita mengenal yang namanya SPR. Singkatan dari skema perjalanan rohani. Anda diajari, pertama kali ikut Tuhan, Anda harus mulai bertumbuh. Ada step-step pertumbuhannya. Komitmen dalam gereja lokal. Komitmen di dalam ibadah minggu seperti ini. Komitmen di dalam kelompok sel. Gak cukup sampai di situ, ayo dibaptis air. Kita selalu akan dorong saudara. Ayo melangkah untuk terlibat pelayanan. Benar? Ayo ikut SOM. Ayo ikut retreat encounter ISBC. Kenapa? Karena di dalam semua program-program itu ada perlengkapan-perlengkapan senjata Allah yang kita akan terima impartasinya. Diinstal dalam hidup kita. Sehingga kita ready. Musuh mau nyerang dari manapun. Iman kita berakar. Iman kita bertumbuh dan iman kita berbuah dengan lebat untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Jadi saya mau ngomong sama saudara, nggak cukup kita hanya ibadah minggu seperti ini. Anda merasa sudah ibadah minggu, itu seperti kayak orang yang maju berperang. Oh yang penting punya pedang aja. Tapi kita harus punya perisai iman, kita harus punya ketopongnya, kita harus punya segenap perlengkapan senjata Allah. Jadi yang belum dibaptis, Anda dibaptis. Yang belum ikut SOM, Anda ikut SOM. Ayo Anda gabung kelompok sel. Di momen-momen itu kita impartasinya, kita belajar mengenakan perlengkapan senjata Allah. Supaya engkau bertahan menghadapi tipu muslihat iblis. Di akhir zaman iblis akan melancarkan tipu muslihat untuk merobohkan orang percaya. Tapi saya percaya jemaat keluarga Allah yang ada di tempat ini. Anda yang mengikuti secara online, Anda akan tetap kokoh. Anda bisa mematahkan serangan iblis, tipu muslihat iblis. Dan Anda jadi pemenang. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi yang pertama apa? Jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang kedua, untuk menang perang harus apa? Defense-nya kuat. Benar? Kenakan segenap senjata Allah. Yang ketiga, untuk menang perang jangan cuma defense terus. Jangan bertahan terus. Bertahan harus, tapi harus berani menggebrak. Harus berani menyerang. Saya yakinkan saudara, Daud menang perang melawan Goliat bukan karena bertahan aja. Pokok aku gak nyerang ya. Terus bertahan, no. Saat Daud menghadapi Goliat, Alkitab mencatat Goliat maju mendatangi Daud. Berarti mau nyerang nih. Ketika diserang, lihat itu. Caranya Daud merebut kemenangan gimana? Apakah ketika diserang terus sembunyi? Alkitab mencatat Daud berlari menghadapi Goliat. Itu pemenang. Jadi selama dalam hidup kita, kalau menghadapi masalah, menghindar, menghadapi masalah, sembunyi, gak ada harapan bisa menang.
Hari ini bangkit tentara Allah. Bangkit para pahlawan-pahlawan iman. Alkitab ngomong tunduklah pada Allah. Tunduk itu sama Allah. Tapi sama iblis, Alkitab ngomong gini, lawan iblis. Ia akan lari daripadamu. Lawan masalah saudara, lawan sakit penyakit saudara, lawan tantangan yang ada di depan saudara, lawan raksasa-raksasa yang menghalangi saudara untuk bisa mendapatkan janji Tuhan. Lawan masalah saudara, maka akan ada kemenangan. Amin, haleluya. Jadi kita harus berani bangkit untuk melawan. Ya, bukan cuma pasif nunggu dipromosikan. Anda merangsek maju, rebut promosi saudara. Bukan cuma nunggu tiba-tiba terus keluarga kita dijamain Tuhan sendiri-sendiri. Terus kemudian minta dibaptis masing-masing. No, Anda bersaksi, Anda berjuang, Anda berdoa. Anda usahakan gimana caranya supaya satu demi satu keluargamu dijamah oleh Roh Kudus. Mereka buka hati, mereka percaya, mereka diselamatkan. Itu berjuang, gak pasif. Dalam pekerjaan gak ada orang yang pasif, yang gak ngapa-ngapain nanti tiba-tiba sukses sendiri. No, orang yang sukses itu ngerebut kesuksesannya. Generasi Yosua adalah generasi yang merebut tanah perjanjian, bukan nunggu tanah perjanjian. Kalau Anda selama ini masih nunggu janji Tuhan, ini waktunya Anda bangkit merebut janji Tuhan. Merebut setiap wilayah, merebut Yeriko, merebut Ai, merebut setiap kemenangan-kemenangan yang sudah dijanjikan Tuhan dalam hidup saudara. Ayo berjuang pahlawan-pahlawan Allah. Ayo maju, lawan si iblis, ia akan lari daripadamu. Masalah terus dihadapin, dilawan. Maka kita akan disertai Tuhan. Dan kita akan melihat kemenangan yang luar biasa. Nah, baru-baru ini saudaraku, kita juga lagi menghadapi masalah. Biasanya kalau masalah nggak pernah saya ceritakan seperti ini. Gereja kita sudah pernah menghadapi masalah. Di Jogja baru buka, nggak lama diprotes, di demo, dipaksa tutup. 3-4 minggu buka harus tutup. Tapi gak ada jemaat yang tahu, gak pernah ngomong kayak gini. Kita duduk santai. Kelihatannya santai, tapi kita fight so hard. Kita lawan itu. Butuh 3-4 bulan. Gereja yang sudah ditutup itu buka lagi. Bukan cuma buka. 1 tahun kemudian kita dapat izin resmi permanen gereja selamanya. Satu tempat kita yang lain lagi mau mulai, langsung dari perangkat pemerintahnya, dari warganya puluhan tanda tangan menolak kita. Orang berpikir kalau sudah ditolak ya kenyataannya ditolak. Tapi saya belajar waktu Yeriko pintunya tertutup itu momen kita semangat. Bukan momen kita putus asa dan berpikir kiamat nih sudah habis nih gak ada harapan ditolak semuanya. Tahu gak saudaraku, Anda kan dulu pernah dalam hidup saudara, Anda pertama ngomong no terus jadi yes. Emangnya gak bisa orang dari no jadi yes? Bisa. Itu pintu yang sudah dikunci rapat-rapat bisa dibuka kembali. Dan kita berjuang. Butuh waktu memang. Kita berjuang dan oleh anugerah Tuhan tempat yang tadinya ditutup itu dibuka kembali. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, biasanya kalau kita ngadepin kayak gitu, kita hadepin sendiri. Karena kita bisa handle sendiri. Tapi kali ini dari pihak lawan ini membombardir di sosial media sehingga urusannya jadi terbuka nih. Pembangunan Bukit Doa Holy Land tiba-tiba dikirimin surat keputusan dari bupati untuk menunda pembangunan itu. Dan ini terbuka karena sudah nyampe di mana-mana. Karena itu saya pikir hari ini saya sampaikan sama saudara. Awalnya sebelum memulai pembangunan itu, saya sudah ngerti urusan kayak gini pasti ada tantangan kan? Oh ini Indonesia. Jadi kita ngurus semua prosedurnya rapet. Kita cover semua celah yang bisa dipakai oleh musuh.
prosedurnya kita ikuti semuanya sampai perizinannya dapat dan itu resmi. Dan dengan dasar hukum yang benar, yang kuat, kita mulai pembangunan dan hampir 2 tahun. Ini hampir selesai. Itu dari pihak pemerintah sudah bolak-balik datang sidak di lokasi proyek kita. Dan semuanya menyatakan sudah betul. Tidak ada kesalahan. Jadi tidak ditemukan salah sama sekali. Seperti Daniel mau dicari-cari salahnya, nggak ketemu salahnya. Oke? Akhirnya seperti biasanya, dilakukan tekanan-tekanan yang nggak benar dan memanfaatkan kisruh berapa minggu yang lalu, gejolak Indonesia besar sekali akhir Agustus yang lalu. Anda ingat nggak? Masih, kan belum lama. Manfaatkan momentum itu untuk menekan sehingga akhirnya tiba-tiba PBG, izin resmi yang kita sudah dapat tiba-tiba dikirimin surat dari bupatinya untuk ditunda sementara pembangunannya. Terus kelompok ini saudaraku nggak puas hanya menunda pembangunan Holy Land. Mereka mau menunda, mereka mau membatalkan pembangunan panti asuhan. Panti asuhan aja dimasalahin. Dan semuanya mau dibatalin semuanya. Ya. Dan ini dibuat terbuka sama mereka. Berapa minggu yang lalu ketika ini pertama kali muncul, saya ngomong sama para leader. Saya belum ngomong sama jemaat. Ayo kita doa puasa. Ayo kita doa puasa. Dan mereka mulai buat konten-konten untuk menggalang massa, mengganjal kita. Tapi yang luar biasa gini, videonya yang membuat mereka di channelnya mereka sendiri, dengan narasinya mereka, tapi waktu kolom komennya muncul, se-Indonesia termasuk mayoritas mendukung kita dan menyalahkan mereka. Menyalahkan bupatinya yang bisa memihak ke intoleran. Dan ini jadiin gede urusannya. Di blow up lebih lagi sama mereka. Tapi yang luar biasa kalau angin Roh Kudus sudah berhembus, tiba-tiba Tuhan memunculkan bukan cuma satu, beberapa dan semakin banyak influencer yang mengangkat kasus ini. Dan semakin dibawa di kasus lebih besar. Se-Indonesia membela dan membenarkan kita semuanya. Menyalahkan pemerintah daerahnya dan oknum-oknum intolerannya itu. Karena itu hari ini saya ingin sampaikan sama saudara hal ini. Wajar peperangan rohani. Bukan barang baru. Yang penting apa? Bangkit dalam doa. Saya ajak saudara, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya mau ajak saudara sebagai satu kesatuan gereja, kita gandeng tangan dan kita doa bersama-sama. Bahkan kalau saya juga bisa ajak saudara, ayo bantu menyuarakan ini bersama-sama. Bantu dengan channel saudara, bantu dengan kenalan kedudukan saudara untuk memperjuangkan ini bersama-sama. Goalnya surat keputusan penundaan itu harus dicabut dan pembangunan Bukit Doa Holy Land lanjut kembali, jalan dengan lancar sampai selesai dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ayo bangkit berdiri semuanya. Tepuk tangannya yang paling meriah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dan lambaikan tanganmu, katakan aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Anda percaya ada kemenangan dari Tuhan?
Ada kemenangan buat saudara dan saya. Ada kemenangan buat gereja kita. Ayo ambil waktu 1-2 menit, kita masuk dalam roh, dalam peperangan rohani untuk menghancurkan setiap serangan roh jahat. Angkat 2 tangan saudara yang bisa bahasa roh. Ayo bahasa roh, semuanya masuk di dalam doa. Ayo bahasa roh. Horataka pasyarataka pasyarataka pasyarataka. Horataka pasyarataka pasyarataka. Sekirataka pasyarataka pasyarataka. Horataka pasyarataka pasyarataka la pasya. Saat ini dengan iman kami masuk dalam peperangan rohani. Oleh kuasa Tuhan kami deklarasikan sakit penyakit dihancurkan. Setiap serangan roh jahat dipatahkan. Setiap panah berapi dari musuh yang ditujukan untuk menggagalkan dan menghancurkan kita saat ini, aku deklarasikan di dalam nama Yesus berbalik, berbalik, berbalik kepada pengirimnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini aku deklarasikan kemenangan terjadi, pemulihan keluarga terjadi, kesembuhan terjadi, keselamatan Anda dan seisi keluarga besar terjadi. Mujizat pembalikan terjadi. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Mari bersama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Mu, ku terima sekarang